Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik penggalang, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Latifatun Mukaromah, biasa dipanggil dengan Kak Latifah. Oke, sebelum kita mulai materi pada sore hari ini, kita tepuk pramuka dulu yuk, supaya kita sama-sama lebih semangat walaupun kita pertemuannya virtual ya. Oke, 2 kali tepuk pramuka. Oke, nah hari ini kita akan belajar, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi hari ini kita akan belajar 3 materi. Yang pertama, kita akan belajar tentang salam pramuka. Jadi salam pramuka ternyata tidak hanya salam-salam aja, tapi ada berbagai macam salam pramuka. Dan kemudian materi yang kedua, kita akan belajar tentang lambang gerakan pramuka. Dan materi yang ketiga, kita akan belajar tentang moto gerakan pramuka. Oke, seperti apa materinya? Kalian simak video berikut ini. Adalah sikap menghormati atau menghargai dari seorang pramuka kepada pramuka lainnya dan kepada sesuatu atau seseorang yang lain. Nah, maksud dan tujuan dari salam pramuka adalah memberikan kehormatan kepada orang lain, menunjukkan kesantunan anggota pramuka, dan mengeratkan tali persaudaraan antar anggota. Salam pramuka ini dilakukan dengan cara memberikan penghormatan dengan tangan kanan seperti militer. Nah, kayak gini. Kemudian, salam pramuka terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, salam biasa. Salam biasa diberikan oleh sesama anggota. Jadi, ketika ada anggota pramuka bertemu dengan anggota pramuka yang lain, siapa yang melihat terlebih dulu, dialah yang harus memberikan salam tanpa aba-aba, tidak memandang pangkat, tua maupun muda. Jadi, salam biasa ini bisa dilakukan dengan berdiri, dengan duduk, ataupun ketika naik kendaraan. Caranya adalah dengan yang pertama melihat itu, memberikan salam dengan mengangkat tangan, lalu bilang, salam pramuka. Nah, yang mendengar atau yang diberi salam, dia akan membalas dengan mengangkat tangan kanan, kemudian mengucapkan salam. Yang kedua, yaitu salam hormat. Salam hormat diberikan kepada bendera merah putih, kepala negara dan wakilnya, kemudian ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, juga saat memasuki makam pahlawan, atau ketika ada jenazah yang sedang lewat atau akan dimakamkan. Kemudian yang ketiga adalah salam janji. Salam janji diberikan saat mendengar Trisatya yang sedang dibacakan dalam upacara pelantikan anggota pramuka atau ulang janji. Begitu mendengarkan ucapan, demi kehormatanku aku berjanji, maka semua pramuka yang hadir wajib memberikan salam janji secara otomatis walaupun tanpa aba-aba. Nah, kemudian mengenai lambang gerakan pramuka. Lambang ini diciptakan oleh Bapak R. Sunarjo Atmadipurwo. Lambang ini pertama kali digunakan pada 14 Agustus 1961 ketika Bapak Presiden Republik Indonesia pada saat itu, yakni Bapak Insinyur Soekarno, menganugerahkan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia kepada organisasi bernama Gerakan Pramuka yang saat itu diketuai oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, 14 Agustus itu kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka. Dan Sultan Hamengkubuwono IX dianugerahi sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Di tengah itu ada tulisannya Gerakan Pramuka yang menunjukkan bahwa pramuka sebagai satu-satunya wadah pendidikan kepanduan di Indonesia. Kemudian padi, simbol padi melambangkan kesuburan dan kemakmuran pangan. Dan juga di bawah itu ada 5 bintang yang melambangkan Pancasila. Lambang ini sesuai dengan SK Kuarnas nomor 06-KN-72 atau yang ditetapkan pada tahun 72 tentang lambang gerakan pramuka. Kapas itu juga melambangkan kesuburan dan kemakmuran seperti padi tadi. Kemudian kitri atau tunas kelapa yang menjulang ke atas ke arah bintang. Berarti pramuka itu bertuhan dan bercita-cita tinggi karena dia menjulang ke atas. Dan yang terakhir ada 10 roda yang melambangkan dasa dharma pramuka.
Sebenarnya kenapa sih pramuka itu erat kaitannya dengan kelapa, dengan pohon kelapa? Nah, itu arti kiasannya seperti apa gitu. Nah, arti kiasan lambangnya yang pertama yaitu cikal atau tunas kelapa. Jadi, buah nyiur atau buah kelapa yang baru tumbuh itu dinamakan cikal. Ini melambangkan anggota gerakan pramuka sebagai inti kelangsungan hidup bangsa atau cikal penerus bangsa. Yang kedua, pohon kelapa dapat tumbuh di mana-mana. Melambangkan anggota gerakan pramuka dapat hidup, menyesuaikan diri, dapat beradaptasi dengan mudah dimanapun dia berada. Yang ketiga, tunas kelapa kuat dan tahan lama. Artinya, anggota gerakan pramuka mempunyai fisik dan rohani yang kuat, tangguh, dan tidak mudah menyerah. Yang keempat yaitu daun tunas tumbuh lurus menjulang ke atas. Artinya, anggota gerakan pramuka memiliki cita-cita yang tinggi, lurus, dan luhur. Kemudian yang kelima, pohon kelapa serbaguna. Jadi mulai dari akar, batang, kemudian daun, buahnya, rantingnya, itu semua kan bisa digunakan. Nah, itu maksudnya anggota gerakan pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri kepada tanah air, agama, serta umat manusia. Dan yang terakhir, akar pohon yang kokoh dan kuat tertanam. Artinya, anggota gerakan pramuka berpegang teguh pada dasar yang benar, baik, dan kuat untuk mencapai cita-citanya. Ya, langsung kita ke materi terakhir. Gimana? Jangan ngantuk dulu ya. Jadi, moto gerakan pramuka adalah Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Manfaat dari moto gerakan pramuka ini apa sih? Yang pertama, menanamkan rasa percaya diri, kemudian menambah semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, siap mengamalkan Trisatya dan Dasadharma. Kemudian yang keempat, menumbuhkan rasa bangga terhadap pramuka. Dan yang terakhir, mengembangkan budaya kerja yang melandasi pengabdian. Wah, kalian sekarang sudah paham ya mengenai materi tentang salam pramuka, lambang gerakan pramuka, dan juga moto gerakan pramuka. Nah, supaya untuk melatih seberapa pengetahuan kalian tentang materi tadi, kakak ada tugas nih buat kalian. Jadi, catat ya tugasnya. Yang pertama, sebutkan macam-macam salam pramuka dan kapan salam pramuka itu digunakan. Kemudian soal yang kedua, jelaskan makna lambang gerakan pramuka. Yang ketiga, sebutkan moto gerakan pramuka. Oke, itu saja dari Kak Latifah. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Oke, sebelum ditutup, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. 2 kali tepuk pramuka. Oke. Selamat jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa semangat.